Kebijakan pembatasan sosial berskala besar mulai diberlakukan hari ini di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan. Di Tangerang, hari pertama PSBB masih banyak pengendara yang ditegur oleh petugas karena belum mematuhi aturan PSBB. Kebijakan PSBB di Tangerang akan diberlakukan selama 14 hari mulai hari ini, tanggal 18 April hingga 1 Mei mendatang. Ada 18 atau 15 checkpoint maksud kami di Jalan Raya Protokol Kota dan 33 checkpoint yang tersebar di wilayah Tangerang. Ini salah satunya di Jalan Daan Mogot, Tangerang. Kepala Seksi Penindakan dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Haryana menjelaskan kendaraan roda 2 diberhentikan bila pengendara tidak menggunakan masker dan berboncengan untuk dicek alamat di KTP. Selain itu, kendaraan roda 4 yang melanggar juga akan diberhentikan oleh petugas agar penumpang di kendaraan duduk dalam jarak aman sesuai dengan ketentuan PSBB. Roda 2 boncengan yang tidak satu alamat, mungkin hari ini kita bisa putar balikan. Ya, putar balikan. Lanjut untuk roda angkutan kota yang notabene sudah diatur, yang tadi sudah ada pendukung juga kan, depan di belakang kan. Intinya atur jarak untuk angkutan kota, dan juga mobil pribadi pun demikian. Mobil pribadi pun demikian, kita di depan kita alihkan ke belakang. Demikian. Kalau nanti ada angkut lebih kapasitasnya, ya kita putarkan. Jadi notabene yang masuk ke dalam Kota Tangerang, ya yang memenuhi kriteria PSBB tadi. Sementara itu di Kota Tangerang Selatan, sebanyak 22 pengendara motor dan mobil ditegur karena melanggar aturan PSBB di checkpoint Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Data yang diperoleh dari posko checkpoint PSBB Sandratek Kota Tangerang Selatan pada Sabtu siang, sebanyak 16 pengendara motor, 5 pengendara mobil, dan 1 angkutan umum ditegur karena melanggar PSBB. Kebanyakan dari pengendara motor dan mobil kedapatan tidak menggunakan masker, kelebihan jumlah penumpang di dalam mobil pribadi, serta membonceng penumpang yang tidak satu alamat. Teguran yang diberikan ini berupa imbauan lisan serta surat teguran agar masyarakat patuh dengan aturan PSBB. Hari pertama penerapan PSBB di Kota Tangerang Selatan, kami masih banyak menemui warga masyarakat yang belum mematuhi aturan-aturan pembatasan yang sudah diatur dalam Perwali nomor 6 tahun 2020. Dan untuk mengetahui kondisi terkini penerapan PSBB di Tangerang Raya, sudah ada 2 rekan saya, ada Priscila Dauhan di Tangerang Selatan dan ada Tika Beremau di Kota Tangerang. Kita sapa langsung. Teman-teman, selamat siang. Saya ke Priscila terlebih dahulu. Priscila, kalau dari pantauan Anda, nampaknya di belakang masih ada sosialisasi yang diberlakukan untuk mengingatkan warga akan aturan PSBB yang dimulai hari ini di Tangerang. Tapi apa saja pelanggarannya dan apakah mereka mereka mau mematuhi aturan PSBB? Iya, selamat siang Puspa. Benar sekali, saya akan langsung ajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana penertiban PSBB di salah satu checkpoint PSBB di Sandratek, Kota Tangerang Selatan, di mana ini petugas dari gugus tugas COVID-19 Kota Tangerang Selatan ini aktif sekali untuk menegur pengendara baik motor maupun mobil yang kedapatan melanggar aturan PSBB. Kebanyakan dari mereka ini membonceng penumpang di motor karena memang aturannya ini tidak boleh membonceng penumpang dalam satu motor begitu, dan juga ada pengendara sepeda motor yang kedapatan membawa penumpang tidak satu alamat. Juga untuk pengendara mobil begitu, ini juga ditegur karena kedapatan membawa penumpang lebih dari 2 orang dan juga penumpang banyak yang duduk di kursi depan. Sementara aturan PSBB ini mengatakan dengan jelas kalau harus menjaga jarak aman, yakni dengan kondisi driver di depan kemudian juga penumpang di belakang maksimal 2 orang. Memang sebanyak 22 pelanggaran ditemukan dari pagi hingga siang hari ini, namun juga pantauan kami ini masih banyak peneguran-peneguran yang dilakukan oleh petugas kepada para pengendara motor dan juga mobil di Tangerang Selatan. Namun rata-rata kebanyakan dari
mereka dari para pengendara ini mengetahui bahwa aturan PSBB ini sudah diberlakukan di Kota Tangerang Selatan, Puspa. Namun memang mereka melakukan perjalanan terpaksa membonceng dan juga terpaksa membawa penumpang melebihi jumlah kapasitas ini karena ada keperluan-keperluan yang mendesak. Dan juga mengenai bagaimana dengan nasib pekerja informal yang ada di Tangerang Selatan ini, tadi juga Sekretaris Desa Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan kalau akan ada bantuan tunai maupun sembako senilai Rp300.000 untuk para masyarakat yang terdampak PSBB di Kota Tangerang Selatan. Ada sekitar 36.000 kartu keluarga atau jumlah keluarga di Kota Tangerang Selatan yang sudah didata dan juga nanti akan mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kita berharap saja supaya nantinya penerapan PSBB ini dapat juga semakin disempurnakan, karena tadi juga para petugas mengatakan meskipun sudah banyak masyarakat yang mengetahui adanya aturan PSBB dan juga penerapan PSBB, namun masih juga tak sedikit masyarakat yang belum mengetahui sehingga tetap membawa penumpang dalam satu motor juga melebihi kapasitas dalam satu mobil. Dan kita berharap saja supaya memang penerapan selama 14 hari dan juga bisa diperpanjang, Puspa, ini akan berjalan efektif dan masyarakat juga semakin sadar pentingnya physical distancing dan juga mematuhi aturan PSBB selama 14 hari ke depan. Oke, baik Priscila, terima kasih. Saya sekarang dari Priscila, saya ke Tika yang ada di Tangerang Kota. Tika, bagaimana dengan Kota Tangerang? Apakah tadi saya lihat juga di belakang Anda masih ramai sekali, banyak lalu lalang dan aktivitas warga menggunakan kendaraan. Tapi sebetulnya di tanggal 18 April ini, hari Sabtu ini, apakah tempat-tempat umum sudah mulai ditutup untuk meminimalisir persebaran COVID-19 di Tangerang Kota? Ya, selamat siang Puspa. Kalau Anda melihat di belakang saya ini memang situasinya cukup ramai, tepatnya di Jalan Raya Daan Mogot, kilometer 19 Tangerang, Banten, di mana hari ini merupakan hari pertama pembatasan sosial berskala besar ini diberlakukan. Kalau saat ini kita melihat pengawasan di titik checkpoint di Jalan Daan Mogot ini sendiri dihentikan sementara karena memang situasinya saat ini memang sedang hujan. Namun kalau kita melihat sejak pagi tadi memang ini masih banyak masyarakat di Kota Tangerang ini yang masih tidak menerapkan PSBB, kebijakan PSBB seperti itu, di mana di titik checkpoint yang tempat saya melaporkan saat ini memang banyak pengendara yang diberhentikan oleh petugas di titik checkpoint karena dengan berbagai alasan tidak menerapkan PSBB pada saat berkendara, seperti tidak menggunakan masker pada saat membawa kendaraan, lalu berboncengan seperti itu, baik pengendara yang menggunakan sepeda motor ini dan berboncengan dihentikan oleh petugas untuk dicek KTP-nya, apakah KTP, alamat pada KTP yang dimiliki oleh pengemudi dan juga penumpang ini sama atau tidak. Kalau misalnya sama, maka pengemudi dan juga penumpang ini bisa terus melanjutkan perjalanan ke arah Kota Tangerang. Namun kalau tidak sama, maka diberikan peringatan seperti itu dan juga diberikan opsi apakah penumpang yang bersangkutan diturunkan di titik checkpoint tersebut ataukah putar balik ke arah Jakarta seperti itu. Dan memang untuk di titik checkpoint di Jalan Daan Mogot ini sendiri untuk kendaraan roda 4 pun juga diawasi oleh petugas, di mana untuk pengemudi yang duduknya masih bersebelahan dengan penumpang ini mobilnya diberhentikan tadi, dan penumpang yang duduk bersebelahan dengan pengemudi di dalam mobil tersebut diminta untuk berpindah ke belakang agar jarak tetap aman selama berkendara di dalam mobil. Begitu juga dengan angkutan umum, angkutan kota yang memang melintasi di titik checkpoint ini sendiri juga diberhentikan agar memastikan apakah penumpang-penumpangnya ini duduk dalam jarak yang aman atau tidak. Kalau memang kita melihat aturan PSBB yang diberlakukan mulai hari ini, di hari pertama di Kota Tangerang ini, memang selain dilarang berkumpul lebih dari 5 orang, ada pembatasan transportasi, di mana aturannya angkutan umum, bis atau angkutan kota ini hanya boleh memuat penumpang 50% saja dari jumlah kapasitas tempat duduk yang ada di dalam angkutan tersebut. Dan untuk ojek online atau ojek pangkalan pun hanya boleh membawa barang atau makanan saja, dan jam operasinya itu juga dibatasi dari pukul 5 pagi hingga pukul 19
waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk angkutan pribadi, di mana untuk mobil 2 baris ini hanya boleh maksimal 3 orang saja yang mengisi di dalamnya, dan mobil yang memiliki 3 baris ini maksimal hanya 4 orang saja di dalamnya. Serta untuk roda 2 ini memang masih boleh berboncengan, namun harus menunjukkan KTP dan dengan alamat yang sama seperti itu. Diharapkan masyarakat ini mematuhi aturan PSBB agar dapat menekan penyebaran COVID-19 di kalangan masyarakat. Puspa. Baik, terima kasih laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia ada Tika Beremau di Kota Tangerang dan juga sebelumnya ada Priscila Dauhan di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.